Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerangka berpikir yang bisa membodohi umat. Bagaimana caranya? Kok bisa membodohi umat, menipu? Jangan sampai menipu umat. Jujurlah. Biasanya orang menipu ini karena ingin memenangkan pendapat ulama yang selama ini diagung-agungkan. Tahu-tahu ditemukan kesalahannya lalu ditutupi dengan kebohongan-kebohongan. Nah, jangan dibohongi umat. Akibat kebohongan itu mereka menciptakan kebohongan-kebohongan yang baru. Umpamanya di dalam kitab kuning pembahasan tentang agama banyak sekali yang Ibnu Taimiyah itu bertentangan dengan jumhur ulama. Jadi ada 60 permasalahan yang Ibnu Taimiyah itu bertentangan dengan jumhur ulama. Ada yang merupakan aib bagi dia, yakni mujassim. Dia memberikan Allah bertubuh. Mujassimah. Atau tasbih, musabbahah. Kecil memang kesalahan Ibnu Taimiyah ini, tetapi karena dia ditutup-tutupi menjadi besar dan ada orang berusaha untuk membelanya. Masya Allah. Nah, dalam kajian-kajian kitab kuning di banyak pesantren dan banyak perguruan tinggi seperti Al-Azhar di Mesir. Kemudian kitab ini juga tersebar banyak di India, juga di Rusia, kampungnya Imam Bukhari sendiri, ada di Kazakhstan, Turkmenistan, daerah-daerah sana itu banyak lahir imam-imam hadis yang mengumpulkan hadis begitu banyak. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adalah orang Rusia. Dia itu begitu kuatnya untuk mempelajari hadis. Termasuk Albani, orang daerah Rusia juga, Albania. Jadi orang-orang di daerah sana itu, Eropa Timur, itu kuat sekali perhatiannya terhadap ilmu hadis dan tafsir Al-Quran. Nah, sekarang mari kita jujur dengan kitab-kitab yang ada itu. Jangan kita membohongi, umpamanya demi mempertahankan kitab Durarus Saniyah dan mempertahankan Mujassimah versi Ibnu Taimiyah, lalu kita mengadakan kebohongan demi membelanya. Jangan. Kita sebutkan saja keterus terangan. Kenapa? Karena kesalahan Ibnu Taimiyah itu kecil, sedangkan kebaikannya banyak sekali. Jujur sajalah, berterus terang bahwa manusia dalam kehidupan ini tidak ada yang sempurna. Ada sisi-sisi kekurangannya dan tidak boleh kita besar-besarkan. Masya Allah. Mereka bawa-bawa kitab ini, kitab-kitab aswaja, bahkan kitab ulama-ulama aswaja untuk menyerang orang-orang aswaja. Apa sih? Jadi kerjaan mereka itu mau menyalahkan orang aswaja begitu. Sudah begitu ngibul lagi, termasuk Daswan Setiawan ini. Tat, dosa tat kalau ngibul. Oke, Anda bawa-bawa kitab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kitab Imam Asy'ari, riset kitab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Salatul ila ahli sagri. Oke, kita buktikan bahwa dirimu ternyata ngibul. Ngibul itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Riau-nya penduto, itu Riau bagian daratan. Pendusta. Kalau bahasa Melayunya pembengak. Pembengak sangatlah kau ni. Janganlah menjadi orang pembengak. Jangan jadi orang pendusta. Jujurlah, karena kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar saja. Jangan kehidupan yang sebentar ini digunakan untuk hibur, untuk penduto, untuk membengak, dan untuk berdusta, ngibul, berdusta, menipu. Jangan. Tinggalkan yang jelek, ambillah yang baik.
yang baik kok, bermiliar-miliar, berjuta-juta. Sedangkan yang jahat, yang jelek hanya sedikit, 1-2 saja. Masa kita korbankan yang bermiliar-miliar yang baik itu demi mempertahankan yang dusta 1-2 itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Masya Allah. Nah, kita dengarkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Anggap banyak hal. Nah, kita dengarkan ini Ustaz Afandi, Gus Ahmad Afandi juga dari Jawa Timur. Ini pembahasan beliau sangat indah sekali. arasnya Mari duna kita ardihi, dengarkan. bukan buminya. Nah, ini Pak tidak menjelaskan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, di Asy'ariyah ini ada 2. Ada tafwid, ada takwil. Ya. Di sini Imam Asy'ari tidak menjelaskan. Nah, ada tafwid, ada takwil. Kalau takwil ini ditafsirkan, umpamanya ayat mutasyabihat ditafsirkan dengan ayat muhkamat. Kalau tafwid itu diterima begitu adanya, tidak ditafsirkan lagi. Tangan Allah di atas tangan mereka, tidak ditafsirkan lagi. Didengar begitu saja, diimani. Tangan Allah di atas tangan mereka, tak pernah ditanyakan seperti apa tangan Allah, tidak. Tapi kalau takwil, dia untuk mencapai kepuasan batinnya takwil, tapi takwil ini harus takwil hak, takwil yang ayat dengan ayat, jangan takwil birra'i. Kalau takwil birra'i saja, itu kata hadis, man fasaral Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pola pikirannya yang bebas, maka disediakan tempat duduknya yang terbuat dari api neraka. Jadi kalaupun mau takwil, takwilul haq. Kalaupun mau bi ra'yi, ra'yul haq. Bukan dengan ra'yul yang bebas, al-bariyah atau al-bara'ah yang lepas. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu perbanyaklah ilmu kita, mendengarkan suara orang lain, orang yang banyak membaca kitab-kitab ulama-ulama terdahulu yang tingkat kepakarannya, tingkat hafalannya lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Kita timbang di zaman sekarang, umpamanya ada Maktabah Syamilah yang dari Mesir itu. Nah, saya selalu mendownload itu Maktabah Syamilah. Jutaan kitab di sana, ada orang yang mendermakan supaya dikopi, dimasukkan dalam Maktabah Syamilah. Luar biasa. Oh, kalau kita merasa berat membaca yang bahasa Arab yang tingkat tinggi bahasanya, banyak kok bahasa Arab yang sudah diberi baris. Ya, banyak bahasa Arab yang longgar, yang mudah. Ya, tidak seluruhnya yang sulit. Yang sulit mungkin kajian yang berkaitan dengan ilmu mantiq, yang berkaitan dengan usul fikih. Nah, itu mungkin agak berat. Kemudian ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu badi', mungkin sedikitlah agak berat. Tapi banyak yang tidak berat, yang sudah ada barisnya. Tinggal kita membacanya. Kalau satu-satu kita tidak tahu artinya, kan ada Google, kita lihat terjemahannya. Atau buka kamus-kamus, sekarang banyak ya dijual yang begitu murah. Kalau malas membuka kamus, buka saja Google yang multi bahasa. Ke dalam bahasa apapun, bahasa Indonesia bisa diterjemahkan. Sebaliknya, bahasa apapun bisa sekarang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal lagi kita melihat syiakhul kalamnya.
apa kata-kata sebelumnya yang terkait dengan ini, dan apa yang sesudahnya, dan apa kisah-kisah yang mendahului persoalan yang kita bahas itu. Allahu Akbar. Ustaz Afandi kita dengar lagi, karena beliau ini sehari-hari pekerjaannya mengajarkan kitab kuning itu di pesantren. Jadi tingkat kepakaran dan kefasihan beliau ini tidak diragukan lagi. Terima kasih Ustaz, masih muda tapi ilmunya sudah tinggi sekali. Jelaskan tempat bagi Allah, tapi menjelaskan sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang kamu itu sengaja memotong di kitab ini untuk membodohi jamaahmu, Pak. Oh, jangan. Sedangkan yang Anda baca itu di halaman 232. Ke depan sedikit. Di halaman 218. Kama la yajibu an takuna nafsul bari azza wa jalla jisman. Sebagaimana tidak wajib nafsul bari Allah Subhanahu wa taala al-bari jisman berupa jisim. Allah tidak berupa jisim, au jauharat atau tidak berupa jauhar, au mahdudan atau terbatasi oleh ruang dan waktu, au fi makanin duna makanin. Allah itu bukan jisim, Allah itu bukan benda, Allah itu tidak terbatasi. Au fi makanin duna makanin, Allah itu tidak di satu tempat, bukan tempat yang lain. Artinya ada di atas, bukan di bawah, bukan seperti itu. Ada di langit, bukan di bumi, bukan seperti itu, Pak. Ya, insyaallah. Apa sih tujuan dari Anda ini? Au fi ghairi dzalika atau lain-lain sebagainya. Saya ulang. Jadi Ustadz ini agak marah sedikit terhadap orang yang melenceng pemahamannya dari kitab-kitab yang sudah ada. Kenapa beliau marahkan? Karena beliau ini ingin meluruskan, jangan sampai kita tersesat. Kita sesama muslim adalah nasihat menasihati. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah menasihati. Ya, tentu saja menasihati dengan bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah ila akhirih. Mau'izah, nasihat-nasihat yang baik. Jadi bantahan-bantahan yang disampaikan oleh Ustaz Afandi ini dalam rangka memberikan nasihat, walaupun gayanya agak marah, bunyinya sedikit agak keras, tapi itu sebetulnya nasihat yang sangat berguna. Allahu Akbar. Lanjut Ustaz Afandi. Allah itu bukan jisim, bukan mujassimah seperti Anda, tidak berbentuk fisik, bukan seperti yang disebutkan oleh Khalid Basalamah bahwa ada sifat fisik bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan benda, Allah tidak mahdud, Allah tidak terbatas, tidak bisa dibatasi. Au fi makanin, Allah tidak berada di suatu tempat, duna makanin, bukan tempat yang lain, atau lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya semenjak kecil di MDA sudah ditanamkan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Bukan berarti dibatasi. Yang 20 itu adalah kunci-kunci pemahaman dasar yang dapat dipergunakan untuk berdebat dengan orang ateis, orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau sampai 5 saja sudah bisa mendebati mereka, cukup 5 saja diterangkan, nanti mereka yang melanjutkan. Misalnya saya mengajar di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu saya mengajar mahasiswa di jurusan akuntansi itu 60% non muslim. Nah, ketika itu saya mengajarkan hanya 6 sifat Allah. Yang pertama, sifat Allah itu wujud, sababul wujud atau prima causa. Mereka mendengar kata-kata prima causa, asbabul wujud, penyebab hukum sebuah akibat, mereka ini mulai nangkap, merasa nyambung. Kemudian Allah itu aktus urus, keberadaannya murni, tidak dicampurkan oleh apapun, betul-betul murni. Sekarang dia ada, besok dia ada, sampai kapanpun tetap ada. Kalau kita sekarang ada, besok tidak ada, besoknya kembali lagi tidak ada. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.